Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 393. Entitas misterius dalam tubuh Lin Langtian. Roh Yuan yang kuat, suara Little Marten terdengar di benak Lindong dengan cepat. Roh Yuan? Setelah mendengar istilah asing ini, ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Dia sudah tahu bahwa ada beberapa elit yang dapat menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk membentuk roh Yuan setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu. Selama mereka berhasil membentuk roh Yuan dan menjaganya agar tidak mati, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Secara alami, keadaan seperti ini terlalu kuat dan bahkan Li Dong harus mendengar ini dari Marten kecil. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar berharap Lin Langtian memiliki roh Yuan misterius di dalam tubuhnya. Sebelumnya, saya berkonfrontasi dengannya di dasar kolam. Roh Yuan ini sangat lemah, oleh karena itu kita tidak perlu takut akan hal itu. Menurut pendapat saya, bahkan jika roh Yuan ini memiliki tubuh fisiknya, dia tidak dapat dibandingkan dengan saya di fase puncak saya. Ada nada arogansi dalam suara Little Marten. Tampaknya pada masa itu, Little Marten pastilah makhluk yang sangat kuat. Sehubungan dengan fakta ini, Lindong tidak memiliki keraguan atau kecurigaan. Siapa yang lebih unggul dalam konfrontasi? Lindong bertanya setelah dia menghela nafas lega. Hei, bagaimana bisa ada kegagalan ketika kakek Marten hadir? Keberadaan saya kurang lebih seperti miliknya. Aku mungkin jiwa iblis tapi dia juga jiwa Yuan. Namun, saya memiliki jimat batu, oleh karena itu, saya dapat membanjiri dia di dasar kolam. Little Marten tertawa aneh sambil merasa senang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, memang ada kerangka binatang surgawi kuno di dasar kolam. Jika saya tidak salah, itu seharusnya buaya surgawi kuno. Spesies buaya surgawi adalah yang terkuat di antara dunia binatang iblis. Tubuhnya dipenuhi dengan harta karun tetapi bobotnya terlalu berat, bahkan para elit panggung nirvana tidak akan bisa memindahkannya. Namun, ketika saya membuat Yuan Spirit sibuk, harimau bodoh itu berhasil mendapatkan seutas pembuluh darah buaya surga. Ini akan sangat penting untuk budidayanya. Buaya surgawi kuno? Lindong agak asing dengan jenis binatang ini. Namun, jika Little Marten bisa menjelaskan asal-usulnya sampai sejauh itu, maka itu pasti sangat kuat. Untungnya masih ada beberapa manfaat. Lindong menghela napas lega setelah mendengar bahwa Little Flame memperoleh seutas pembuluh darah buaya surgawi. Little Flame telah menemaninya selama bertahun-tahun dan Lindong sangat senang bisa menjadi lebih kuat. Aku juga mendapatkan sesuatu yang lain dari tubuh buaya surgawi kuno yang sangat cocok untukmu. Aku akan memberikannya padamu setelah kita keluar dari sini. Bagaimana situasimu di sini? Marten kecil bertanya lagi. Tidak buruk, awalnya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin Langtian, tetapi saya tidak berharap Anda kembali secepat ini, jawab Lindong dengan menyesal sambil menatap kanopi air dan melihat ke arah Lin Langtian. Lin Langtian cukup mampu, tidak mudah untuk membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kekaisaran yang besar. Jika Anda membunuhnya, akan sulit bagi Anda untuk menjawab Lin Fen. Begitu kita berada dalam perang 100 kekaisaran, akan ada banyak peluang untuk membunuhnya, kata Little Marten. Lindong menganggukkan kepalanya perlahan. Dia kemudian dengan lembut menghirup udara saat dia menekan niat membunuh di benaknya secara bertahap. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Little Marten, wajah Lin Langtian dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat Yuan Spirit yang misterius kembali. Yang mulia, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya dengan tidak berusaha membunuh Lindong yang tak tahu malu itu sekarang. Dia benar-benar berani mengambil semua energi dari area yang ditugaskan di kolam roh suci. Aku tidak akan melepaskannya hari ini. Lin Langtian berteriak dalam hatinya saat dia marah dengan gigi terkatup.
Bukankah aku membantumu mengatur formasi? Mengapa menjadi seperti ini? Yuan Spirit yang kembali dikejutkan oleh situasi tersebut. Saya tidak tahu trik macam apa yang digunakan anak itu. Dalam sekejap, dia menghancurkan formasi dan dengan paksa merebut semua energi kolam roh suci dari area yang ditugaskan padaku. Pendeta, kali ini, kita harus membunuh anak itu dengan segala cara, jika tidak, dia tidak akan membuat kita kesulitan di masa depan. Wajah Lin Langtian pucat saat matanya melonjak dengan niat membunuh yang jahat. Tidak. Roh Yuan di tubuhnya langsung ditolak. Mengapa? Lin Langtian terkejut dan berteriak dengan enggan setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Anak ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bahkan jika aku dan kamu bergabung, aku khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimana bisa? Tubuh Lin Langtian tersentak dan dia bertanya dengan tidak percaya. Ada juga entitas misterius di dalam tubuh anak itu. Sebelumnya, saat saya menyelam ke dasar kolam, entitas itu mengikuti dan menghentikan saya. Selama konfrontasi saya dengan dia, saya tidak pernah menang. Entitas, yang Lin Langtian panggil sebagai pendeta, menjawab setelah beberapa saat hening. Apa? Setelah dia mendengar kata-kata ini, tangan Lin Langtian gemetar tak terkendali dan matanya melonjak ketakutan. Dia tidak pernah menyangka tubuh Lindong, seperti tubuhnya sendiri, sebenarnya berisi entitas yang kuat. Tidak heran anak ini mampu berkomunikasi dengan roh manifestasi Marshall Tablet dan mendapatkan seni bela diri manifestasi yang paling kuat. Tampaknya entitas misterius telah membantunya secara diam-diam saat itu. Pendeta, jangan bilang Anda tidak cocok dengan entitas misterius di dalam tubuh anak itu. Lin Langtian bisa membantu tetapi bertanya karena dia jelas tahu betapa menakutkannya pendeta itu. Saya memiliki konfrontasi singkat dengan entitas itu dan kekuatannya tidak lemah. Namun, itu juga karena kekuatanku belum mencapai setengah level fase puncak sekarang. Jika saya dapat memulihkan sedikit lebih banyak kekuatan saya, kecil kemungkinan saya tidak dapat menaklukkannya. Begitu kita berada dalam perang 100 kekaisaran, saya akan memandu Anda ke tempat harta karun di mana saya dapat memulihkan sebagian kekuatan saya. Pada saat itu akan cukup untuk mengamankan posisi bagimu dalam perang 100 kerajaan, pendeta mencibir setelah hening sejenak. Jangan bilang kita membiarkannya begitu saja. Energi kolam roh suciku telah benar-benar terkuras oleh itu? Lin Langtian bertanya dengan kesal saat emosi yang tidak stabil mengalir di wajahnya. Mungkinkah dia harus menelan pil pahit ini dan melepaskannya? Kita harus tahu betapa pentingnya kesabaran. Bahkan jika kita menyerang sekarang, tidak hanya peluang untuk berhasil yang rendah, tapi keberadaanku mungkin akan terungkap juga. Ini tidak bermanfaat bagi Anda dengan cara apapun. Lagi pula, seseorang harus melalui banyak kesulitan untuk menjadi elit sejati? Pendeta menegur dengan keras. Lin Langtian mengepalkan kedua tinjunya erat-erat sementara matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang panik. Setelah beberapa saat, dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Ya. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Energi kolam roh suci mungkin memiliki efek mistis, tapi begitu kita memasuki medan perang kuno, aku pasti bisa membuatmu lebih kuat. Semua jenis sumber daya ada beberapa ratus kali lebih baik daripada kekaisaran yang besar. Tidak perlu terlalu peduli tentang energi ini. Ketika saat itu tiba, akan sangat mudah bagimu untuk membunuh anak itu. Selain itu, saya ingin melihat apa sebenarnya entitas di tubuhnya." Pendeta menganggukkan kepalanya dan melembutkan nada suaranya hanya setelah dia melihat Lin Langtian menekan niat membunuhnya. Namun, kalimat terakhirnya sepertinya memancarkan nada dingin. Dalam konfrontasi sebelumnya di dasar kolam, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan selama ini. Bukan saja dia tidak menuai manfaat apapun, tetapi rohnya juga hampir terluka, menyebabkan dia marah pada dirinya sendiri. Seolah-olah seekor harimau turun ke tanah yang rata dan dipermalukan oleh anjing. Lin Langtian mengangguk tanpa suara. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali ke Lindong hari ini. Selain itu, informasi yang diperolehnya tentu mengejutkannya. Dia tidak bisa membayangkan Lindong, yang merupakan individu kecil yang bahkan tidak bisa menahan auranya 2 tahun lalu, untuk memiliki kemampuan dan kartu truf yang begitu kuat sekarang.
Orang harus tahu bahwa entitas yang berada di tubuh Lin Langtian ditemui oleh yang terakhir setelah pelarian yang sempit ketika dia jatuh dari tebing. Beberapa tahun ini, entitas telah memainkan peran besar dalam berkontribusi pada kebangkitan Lin Langtian menjadi jenius luar biasa Lin Clan. Namun, dia tidak menyangka Lindong, yang dia pandang sebagai semut lemah, memiliki entitas misterius yang bahkan ditakuti oleh pendeta. Karena penemuan ini, dia tidak bisa tidak merasa kesal dan cemburu. Bagaimana mungkin seorang anggota keluarga cabang yang rendah memenuhi syarat untuk memiliki wali yang begitu kuat? Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa mendarat perlahan di permukaan kolam dan melihat ke bawah ke air yang jernih, dengan emosi yang melebar di wajahnya. Pada saat ini, karena kanopi air di udara tidak ada lagi, Mo Ling dan dua pemenang lainnya perlahan-lahan mendarat dan menatap Lin Langtian dan Lindong dengan tatapan bingung. Sebelumnya, kedua orang ini tiba-tiba berhenti berkelahi tanpa ada tindakan lebih lanjut di kemudian hari. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Langtian tiba-tiba menahan semua kekuatan Yuan di tubuhnya dan mendarat di permukaan kolam. Rupanya, dia tidak ingin bertarung lagi. Orang ini tidak ingin merebut kembali energi kolam roh suci. Mo Ling dan dua pemenang lainnya tercengang oleh tindakan Lin Langtian. Dari pemahaman mereka tentang Lin Langtian, yang terakhir bukanlah seseorang yang akan menjaga perdamaian. Biasanya, Lin Langtian pasti akan melawan Lindong sampai mati dalam pertempuran yang menggetarkan surga. Namun, pemandangan yang terbentang di depan mereka membuat mereka tercengang. Orang ini sepertinya takut Lindong tiba-tiba. Dengan kilatan matanya, Mo Ling sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan melihatnya mendarat perlahan di permukaan air. Wajahnya tenang dan Mo Ling tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lindong tampaknya tidak sesederhana kelihatannya, pikiran ini melintas di benak Mo Ling. Kejutan yang diberikan Lindong padanya terlalu berlebihan. Terkadang, sulit baginya untuk membayangkan bagaimana anggota keluarga cabang Lin Clan bisa begitu luar biasa. Saat pertarungan antara Lindong dan Lin Langtian mencapai gencatan senjata, suasana kolam roh suci secara aneh menjadi tenang. Mo Ling dan dua pemenang lainnya saling melirik dan kembali ke daerah masing-masing secara bertahap. Namun, mereka menjadi lebih waspada seolah-olah mereka takut akan kejadian yang tidak terduga. Adapun Lindong, dia tersenyum. Dia kemudian melirik ke arah Lin Langtian. Tampaknya entitas dalam tubuh Lin Langtian pasti tahu tentang rahasia Lindong, dan karena itu, Lin Langtian menjadi takut dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, Lindong senang dengan ketidakaktifan Lin Langtian. Bagaimanapun, karena dia telah mengambil semua energi dari area yang ditugaskan Lin Langtian dari kolam roh suci, dan mengingat bahwa yang terakhir juga tidak berencana untuk merebut kembali energi, Lindong dapat menikmati energi tanpa memperhatikan Lin Langtian. Saat pikirannya berhenti di sini, Lindong kemudian menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan lambaian telapak tangannya, lubang hitam di bawah kakinya mulai memancarkan energi hijau giok yang tidak biasa yang mengalir terus ke dalam tubuhnya. Secara alami, energi ini adalah apa yang dia sita dari area yang ditugaskan Lin Langtian. Di sisi utara, Lin Langtian sedang melihat Lindong, yang tubuhnya diliputi oleh gelombang energi hijau giok yang kuat. Mata si mantan melonjak dengan amarah yang membara sementara wajahnya memutih karena amarah dan suara berderak keluar dari tinjunya yang terkepal. Namun, setelah peringatan dari pendeta di dalam tubuhnya, Lin Langtian tidak berani melakukan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat tanpa daya pada Lindong yang memurnikan energi kolam roh suci dari area yang ditugaskan padanya. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa perjalanannya ke kolam roh suci sia-sia. Part 394. Hadiah berlimpah. Hualala. Di atas kolam roh suci, Lindong dengan tenang duduk di area timur kolam itu, sementara gelombang energi seperti batu giok yang sangat kaya terus mengalir ke tubuhnya. Sementara itu, rona kehijauan membentang di kolam, seperti tanaman merambat hijau. Setelah 20 tahun, energi di kolam itu sangat kaya. Selanjutnya, sekarang, Lindong telah menyambar energi di bagian Lin Langtian. Dalam hal ini, jumlah energi yang dia nikmati, membuat Mo Ling dan yang lainnya merasa sedikit cemburu. Namun, mereka tidak bergerak. Lagi pula,
mereka tidak menyimpan dendam terhadap Lindong dan mereka tentu saja tidak ingin menyinggung perasaannya karena energi ini. Itu terlalu bodoh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, setelah Moling dan yang lainnya iri padanya untuk sementara waktu, sebelum mereka semua duduk dan dengan cepat menyerap energi di bagian kolam roh suci mereka. Karena tindakan mereka, suasana di atas kolam roh suci menjadi sedikit aneh. Mereka berempat dengan sungguh-sungguh menyerap energi di kolam, sementara wajah Lin Langtian pucat saat dia menatap area sebening kristal di bagiannya, sementara wajahnya tanpa sadar berkedut. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menenangkan diri, sebelum dia duduk dan mulai berlatih. Saat ini, dia tidak lagi berani melihat ke arah Lindong karena dia takut kehilangan kendali atas emosinya. Kalau begitu, akan lebih baik baginya untuk tidak melihatnya. Ketika dia melihat Lin Langtian menghindarinya, Lindong memilih untuk meliriknya sebelum mereka berbalik untuk membuang muka. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Sekarang Little Marten telah kembali, dia tidak lagi harus mengawasi Lin Langtian. Kamu hanya harus berkonsentrasi untuk menyerap energi di kolam secara damai karena itu akan sangat bermanfaat bagimu ketika kamu menyerang tahap nirvana di masa depan. Adapun Lin Langtian, saya akan mengawasi Anda. Namun, saya ragu orang itu akan berani bergerak sembarangan. Suara Little Marten terdengar di hati Lindong. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, pikirannya bergerak sebelum kekuatan devouring yang sangat kuat muncul dari lubang hitam di bawahnya. Seketika, energi seperti batu giok terbang langsung ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang terlihat jelas. Saat Lindong menyedot energi dengan cepat, kulit di tubuhnya mulai sedikit berubah menjadi hijau. Tato hijau itu sepertinya membentuk pola aneh di kulitnya dan itu tampak sangat ajaib. Saat mereka terus menelan, semua energi di kolam di bawah mulai meredup perlahan. Terbukti, semua energi di kolam telah diserap ke dalam tubuh Lindong, seperti lubang tanpa dasar. Kolam roh suci menjadi sunyi saat waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, Moling dan yang lainnya, yang berada dalam mode kultivasi, secara bertahap meninggalkan mode kultivasi mereka saat mereka membuka mata. Ada kilatan hijau berkilauan di mata mereka. Jelas, sepertinya mereka semua mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke kolam roh suci ini. Saat mereka membuka mata, mereka menoleh untuk melihat ke arah utara. Di tempat itu, mata Lin Langtian masih tertutup saat dia perlahan berlatih. Namun, berdasarkan riak di bawahnya, sepertinya dia tidak setenang kelihatannya. Orang sial itu, Moling dan yang lainnya berbalik untuk saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memiliki dorongan untuk tertawa namun mereka tidak bisa. Lagi pula, mereka jarang menghadapi situasi seperti itu. Faktanya, dalam beberapa pertempuran benih terakhir, mereka belum pernah mendengar peristiwa seperti itu terjadi sebelumnya. Saat emosi aneh itu mengalir ke dalam hati mereka, Moling dan yang lainnya dengan cepat berbalik untuk melihat Lindong. Segera, mereka tercengang. Itu karena mereka melihat bahwa di permukaan air, sebenarnya ada kepompong bercahaya seperti batu giok. Bergelombang di permukaan kepompong, aliran energi kolam roh suci yang kuat terus-menerus meluas. Potensi energi itu menyebabkan mereka menjadi sangat iri. Meskipun energi di kolam roh suci sangat berharga, sangat sulit untuk mengumpulkannya dan butuh hampir 20 tahun sebelum ada jumlah energi di kolam ini. Di antara mereka bertiga, mereka semua menerima bagian yang adil. Namun, Lindong mendapat 2 kali lipat jumlahnya. Ini menyebabkan mereka cemburu. Kaca! Di bawah perhatian Moling dan yang lainnya, retakan tiba-tiba muncul di kepompong hijau seperti batu giok itu sebelum retakan itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, kepompong yang bersinar itu meledak dan mengeluarkan cahaya kehijauan yang kaya. Ketika kepompong yang bersinar itu meledak, sosok sekali lagi muncul di depan mata Moling dan yang lainnya. Itu memang Lindong. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut kehijauan yang lebat. Selanjutnya, aura yang tangguh perlahan menyebar dari tubuhnya. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka,
sebelum dua cahaya esensi seperti batu giok meletus dari matanya dan menyebabkan semua cahaya di atas kolam tersebar. Kemudian, dia membuka mulutnya, sebelum aliran kekuatan hisap menyembur keluar dan langsung menyedot semua kabut hijau yang mengelilingi tubuhnya. Ledakan. Saat semua kabut energi memasuki tubuhnya, aliran tato energi yang kuat langsung menyembur keluar. Segera, di permukaan kolam yang tenang, kolom air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Moling dan yang lainnya kaget saat mereka menatap Lindong yang menginjak permukaan kolam. Mereka semua bisa merasakan bahwa aura Lindong telah melonjak sekali lagi. Meskipun dia belum membuat terobosan, dibandingkan dengan saat dia pertama kali memasuki kolam roh suci, auranya telah tumbuh sekali lagi. Pada tingkat saat ini, tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos ke tahap manifestasi lanjutan. Tindakan Lindong jelas menyebabkan Lin Langtian membuka matanya. Dia menatap Lindong, yang auranya telah melonjak, sementara kilatan berbisa melintas di sudut terdalam matanya. Namun, setelah beristirahat selama setengah hari, dia ternyata telah menenangkan hatinya. Karena itu, dia tidak bertindak sembarangan. Haha. Selamat saudara Lindong, Moling dan yang lainnya melintas, sebelum mereka muncul di bagian Lindong. Kemudian, mereka tersenyum dan menangkupkan tinju mereka, sambil mengucapkan selamat kepadanya. Juga. Sepertinya kalian bertiga mendapat manfaat juga. Mungkin, itu akan sangat meningkatkan peluang kalian semua mencapai tahap nirvana di masa depan. Lindong dengan lembut tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dan membalas salam. Haha, tidak mudah untuk menyerang panggung nirvana. Bahkan dengan energi magis di kolam roh suci, kemungkinannya masih belum menguntungkan kita. Moling menghela nafas dengan lembut saat dia berkata. Lindong mengangguk. Jika begitu mudah untuk naik ke panggung nirvana, tidak akan ada begitu sedikit di seluruh kekaisaran Great Yan. Namun, dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke kolam roh suci ini. Setelah melahap bagian Lin Langtian, dia bisa dengan jelas merasakan energi aneh yang mengalir jauh di dalam tubuhnya. Meskipun energi tidak menyebabkan kekuatannya melonjak, Lindong tahu bahwa ketika dia menyerang tahap nirvana di masa depan, energi di kolam roh suci akan sangat penting baginya. Saat mereka berempat berbicara, Lin Langtian dengan dingin berdiri. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gelombang kejut energi muncul. Kemudian, pusaran energi muncul di depan mata mereka. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Berkenaan dengan tempat ini, Lin Langtian jelas tidak ingin berlama-lama di sini lagi. Ketika dia melihat pusaran itu muncul, sosoknya segera melintas saat dia keluar. Di belakangnya, ketika Lindong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga tidak ragu-ragu. Sekarang semua energi di kolam roh suci telah dikeringkan, tidak ada gunanya tinggal di sini. Segera, sosok mereka melintas saat mereka berlari ke pusaran dan menghilang. Saat mereka berlima pergi, kolam roh suci sekali lagi menjadi sunyi. Tempat ini akan ditutup selama 20 tahun lagi dan menunggu hasil pertempuran benih berikutnya. Di wilayah dalam istana kekaisaran, lingkaran cahaya bersinar mengalir di bagian hutan. Kemudian, di bawah perhatian Mo Jingtian dan yang lainnya, beberapa sosok berlari keluar dari lingkaran cahaya yang bersinar, sebelum mereka mendarat dengan kokoh di dekat altar. Tutup altarnya. Ketika dia melihat Lindong dan yang lainnya muncul, Mo Jingtian menghela nafas lega. Dengan raungan yang dalam, segel tangannya berubah, sebelum beberapa sinar cahaya perlahan meredup. Kemudian, altar itu, yang melayang di udara, perlahan bergerak menuju lingkaran cahaya altar, sebelum perlahan menghilang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang karena berhasil kembali dari kolam roh suci. Ini adalah hadiah terakhir dari Great Yan Empire saya dan saya harap ini akan berguna bagi Anda di masa depan. Setelah menutup altar, Mo Jingtian menatap Lindong dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, perhatiannya tiba-tiba terkonsentrasi pada tubuh Lindong, sementara semburat kekaguman melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci di dalam tubuhnya sebenarnya lebih kuat daripada yang lain. Hah! Saat Mo Jingtian merasa bingung, perhatiannya tiba-tiba terfokus pada tubuh Lin Langtian. Kemudian, kebingungan di matanya meningkat. Itu karena dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi kolam roh suci di tubuh Lin Langtian.
Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kunjungan Sacred Spirit Pool ini tidak berjalan mulus. Saat kilatan melintas di matanya, seorang pria seperti Mo Jingtian segera menebak apa yang terjadi. Segera, dia dengan cepat berbalik untuk melihat Mo Ling. Ketika dia melihat bahwa energi kolam roh suci di tubuh yang terakhir cukup kaya, dia diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, suara yang kuat terdengar di telinga Lindong dan yang lainnya, menyebabkan darah mereka mendidih perlahan. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum Perang 100 Kekaisaran. Setelah 10 hari, kalian semua akan meninggalkan Kekaisaran yang besar dan langsung diangkut ke medan perang kuno untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Semuanya, begitu kamu memasuki medan perang kuno, kamu akan kehilangan semua bantuan dari Kekaisaran yang besar kita. Di medan perang itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ingatlah untuk membuang sikap arogan yang Anda miliki ketika berada di kerajaan yang besar, itu karena di area itu, Anda hanyalah peserta biasa. Begitu Anda berada di area itu, seberapa jauh Anda bisa pergi akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kekaisaran yang besar kita akan sangat menunggu untuk mendengar apakah nama Anda menjadi terkenal. Pada saat itu, kamu akan menjadi mutiara yang paling mempesona di kerajaan yang besar. Dan seluruh kekaisaran akan bangga padamu. Part 395. Tombak Tulang. Pada akhirnya, perjalanan ke kolam roh suci berakhir tanpa banyak perubahan pada hasilnya. Di antara 5 pemenang, Lindong secara alami paling diuntungkan dengan menyerap sejumlah besar energi kolam roh suci. Energi jauh di dalam tubuhnya akan memberinya keuntungan besar dalam menyerang tahap nirvana di masa depan. Tentu, berbeda dengan Lindong, Lin Langtian akan kembali dengan tangan kosong. Kali ini, tindakannya telah cukup menunjukkan situasi bagaimana seseorang mencoba untuk mendapatkan keuntungan tetapi hanya untuk berakhir lebih buruk. Awalnya, dia ingin merebut energi Lindong dan menghentikannya menjadi lebih kuat. Namun, tidak ada yang menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Bahkan entitas dalam tubuh Lin Langtian tidak berdaya untuk melakukan apapun. Operasi ini telah memberikan pukulan yang luar biasa bagi Lin Langtian. Namun, Lindong tidak memiliki mood untuk peduli dengan kerangka berpikir Lin Langtian. Menurutnya, tindakan merebut energi Lin Langtian dari kolam roh suci hanyalah pembalasan kecil. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih berada di kekaisaran yang besar, apa yang dia sita tidak akan hanya terdiri dari energi dari kolam roh suci. Oleh karena itu, setelah perjalanan ke kolam roh suci selesai, Lindong mengikuti Lin Fen langsung kembali ke tempat tinggal mereka. Meskipun Lin Langtian mengetahui tentang keberadaan Little Marten, Lindong tidak khawatir bahwa Lin Langtian akan membocorkan informasi ini. Mengingat kemampuan Lindong saat ini dan tingkat kepentingannya bagi Lin Clan, bahkan jika Lin Fen tahu tentang ini, dia tidak akan peduli sama sekali. Sebaliknya, Lin Fen akan senang dengan Lindong karena memiliki kartu khusus seperti itu, yang akan meningkatkan kemampuan bertahan yang terakhir dalam Perang 100 Kekaisaran. Dalam perjalanan kembali, wajah Lin Langtian muram dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Aura dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuat semua orang tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Awalnya, Lin Fen dikejutkan oleh perilaku Lin Langtian. Segera setelah itu, Lin Fen memindai tubuh Lindong saat ekspresi penuh perhatian muncul di wajahnya. Bahkan Mo Jingtian bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci di tubuh Lindong sangat kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin tahap nirvana yang sama Lin Fen tidak bisa merasakannya. Oleh karena itu, Lin Fen sampai pada kesimpulan bahwa sepasang musuh bebuyutan ini memiliki konfrontasi lagi di kolam roh suci. Dari situasi saat ini, jelas bahwa Lindong telah menang, jika tidak, Lin Langtian tidak akan menunjukkan perilaku seperti itu. Sehubungan dengan masalah ini, Lin Fen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dalam diam dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika itu di masa lalu, dia akan mengatakan sesuatu karena posisi Lin Langtian lebih tinggi dari Lindong. Namun, saat ini, Lindong tidak kalah dengan Lin Langtian dalam hal kemampuan dan kepentingan. Oleh karena itu, Lin Fen tidak akan mengalahkan satu orang untuk yang lain dan tidak bisa lagi campur tangan. Terserah mereka untuk memutuskan bagaimana mereka ingin menyelesaikan dendam di antara mereka.
Ketika mereka sampai di kediaman mereka, Lindong langsung kembali ke halamannya. Dengan sentakan lengan bajunya, api kecil yang mini itu terbang keluar sebelum mulai mengembang dengan cepat dan kembali ke bentuknya yang perkasa dan kuat. Dengan teriakan, api kecil mengguncang seluruh halaman. Tampaknya ada sedikit keheranan dalam tatapan Lindong saat dia melihat Little Flame. Pada saat ini, tubuh merah Little Flame yang awalnya merah menjadi lebih cerah warnanya dan tampak seolah-olah tubuhnya terbakar dengan nyala api. Cakar tajam pada keempat cakar besarnya berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es. Yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa ekor Python Little Flame tersembunyi di bawah sisik, dan samar-samar memancarkan bentuk energi yang unik. Perasaan yang diberikannya seolah-olah dalam keadaan tidak aktif saat menjalani metamorfosis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lindong sangat terkejut dengan perasaan ini. Orang harus tahu bahwa ekor Python ini hanyalah bagian dari tubuh Little Flame. Meskipun berperilaku seperti ular sanca hidup, itu adalah bagian tubuh yang tidak berbeda dengan cakar Little Marten. Bagaimana itu bisa memberikan perasaan berada dalam keadaan tidak aktif saat menjalani metamorfosis? Tubuh harimau bodoh ini sedang berevolusi. Di masa depan, ekor Python ini akan menjadi senjata yang sangat kuat. Little Marten menjelaskan saat itu muncul dan melirik Little Flame, yang terbaring rata di lantai sambil mengeluarkan aura yang mengerikan. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong mendecakkan lidahnya dengan heran dan terkekeh, api kecil hanyalah macan Python api biasa. Saya tidak berharap itu berkembang sampai tahap ini. Memang, dalam keadaan normal, spesies Fire Python Tiger hanya bisa mencapai tahap Yuan-dan. Little Flame tidak diharapkan begitu menonjol. Tidak ada yang aneh dengan itu. Meskipun harimau bodoh ini adalah macan Python api, ia memiliki fisik yang bervariasi. Selanjutnya, pencapaian yang dimilikinya hari ini adalah karena manfaat yang diterimanya saat mengikuti Anda. Itu akan tumbuh dengan baik dan pasti menjadi kuat di masa depan. Little Marten tidak terlalu terkejut dengan ini seperti yang dikatakannya. Tidak ada kekurangan binatang iblis biasa yang dapat berubah menjadi elit super kuat di dunia binatang iblis. Selama bertahun-tahun, saya telah menemukan elit yang merupakan macan tutul angin biasa, yang secara praktis dapat diklasifikasikan sebagai binatang buas, sebelum berubah. Namun, dengan fisiknya yang bervariasi dan telah melahap banyak binatang iblis yang kuat secara kebetulan, ia menyerap esensi mereka dan menjalani dan menyelesaikan transformasi menjadi seorang penguasa yang kekuatannya mengguncang kota iblis. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin di dahinya. Dunia yang luas ini memang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Kisah ini benar-benar menggambarkan bagaimana seekor ikan mengalami metamorfosis yang hebat. Namun, masih belum diketahui bagaimana Little Flame akan berubah di masa depan. Meskipun sangat sulit bagi beragam demonic beast untuk berevolusi, akan ada banyak perubahan di masa depan mereka. Tidak ada yang bisa menentukan mereka akan menjadi apa. Meskipun saya tidak berharap harimau bodoh ini menjadi tuan seperti macan tutul angin, itu juga tidak boleh terlalu buruk. Begitu kita memasuki medan perang kuno, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan darah dari binatang iblis yang kuat. Untuk itu, Marten kecil menyeringai. Lindong mengangguk sambil mengelus kepala Little Flame dengan tangannya. Little Flame telah melewati api dan air bersamanya selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaannya, melainkan sebagai kawan yang sangat diperlukan. Begitu mereka berada di medan perang kuno, dia akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Little Flame. Nak, kamu masih punya 10 hari. Setelah 10 hari, Anda harus memasuki medan perang kuno dan berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Tidak ada jalan untuk kembali di jalan ini. Medan perang kuno akan dipenuhi dengan pembantaian di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ini akan menjadi survival of the fittest. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda mungkin yang terbaik di antara generasi muda di Kekaisaran Yan Besar. Namun, jika saya menempatkan Anda di medan perang kuno, Anda mungkin tidak begitu luar biasa lagi. Little Marten berkata perlahan, duduk di kepala Little Flame sambil menatap Lindong dengan sungguh-sungguh.
Lindong mengangguk. Dia telah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Karena itu, dia sudah lama mengharapkan kemungkinan perubahan statusnya secara tiba-tiba dan tidak akan putus asa karenanya. Sebagian besar jenius dari kerajaan lain lebih kuat darinya, bukan karena mereka dilahirkan dengan karunia yang unggul, melainkan mereka memiliki sumber daya yang unggul. Wilayah Shuan Timur sangat luas dan tak terbatas. Kekaisaran di wilayah ini mirip dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, sedangkan kekaisaran Yan besar hanyalah sebuah kerajaan yang tidak terlalu mencolok. Di kekaisaran ini, praktisi seperti Mo Jingtian, yang baru saja menembus tahap nirvana, dianggap sebagai elit. Namun, jika dia ditempatkan di kerajaan yang benar-benar kuat itu, dia hanya akan menjadi praktisi peringkat depan dan tidak mungkin baginya untuk menjadi yang terbaik. Ini adalah disparitas. Kekaisaran yang kuat itu memiliki sumber daya 1000 kali lipat lebih banyak daripada kekaisaran Yan besar, dan oleh karena itu, kejeniusan mereka secara alami lebih kuat. Ketika para jenius ini ditandingkan dengan para jenius dari kekaisaran yang lebih kecil, yang pertama akan menghancurkan yang terakhir. Ini bukan masalah keadilan, melainkan, beginilah cara dunia bekerja. Selama kamu belum maju ke tahap nirvana di medan perang kuno, kamu harus tetap rendah hati. Hanya ketika Anda telah mencapai tahap nirvana, Anda akan memenuhi syarat untuk menempati dan menggunakan sumber daya yang tersedia di tanah besar itu. Jika tidak, Anda akan dihancurkan seperti semut oleh orang lain. Jangan perlakukan perang 100 kekaisaran sebagai pertempuran benih. Hukum bertahan hidup di sana sangat kejam. Yang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi bertahan hidup. Di mata yang kuat, yang lemah bukanlah manusia tetapi semut. Tentu saja, saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa hanya setelah bertahan di lingkungan yang kejam itu, seseorang dapat dianggap sebagai praktisi sejati. Lindong menghela napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam dan rendah, dulu saya adalah semut, jadi, saya ingin menjadi praktisi yang kuat di masa depan. Tidak peduli betapa kejamnya perang 100 kekaisaran, saya akan selamat dari pembantaian berdarah dan membedakan diri saya dari yang lain. Hanya ketika saya kuat, ayah dan yang lainnya dapat menjalani kehidupan yang damai. Kamu punya resolusi yang cukup besar, tapi ini tidak bisa diputuskan hanya dengan berbicara. Masih ada 10 hari, jadi lebih baik kamu meningkatkan kemampuan bertarungmu sesegera mungkin, untuk menghindari disajikan di piring sebagai makanan ketika kamu secara sial bertemu dengan beberapa pejuang yang kuat saat kamu memasuki perang 100 kekaisaran, Little Marten tertawa. Cara yang aneh. Bagaimana mungkin aku bisa meningkatkan kekuatanku sebanyak itu dalam 10 hari? Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memperoleh sesuatu dari kolam roh suci? Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Little Marten tersenyum dan menggunakan cakarnya untuk menepuk Little Flame. Yang terakhir membuka mulutnya dan keluarlah kilatan cahaya abu-abu, yang kemudian menjadi benda yang terbuat dari tulang yang panjangnya beberapa kaki. Ini. Lindong melihat objek di cakar Little Marten dengan heran. Tampaknya itu adalah tombak tulang yang sederhana dan tanpa hiasan. Permukaannya tidak terlihat terlalu bagus, namun tubuh tombaknya halus dan bulat. Tampaknya terbuat dari batu giok daripada tulang. Melihat seluruh tubuhnya, tombak tulang tanpa hiasan itu tidak terlihat tajam atau kuat. Namun, saat tatapan Lindong berhenti pada ujung tombak yang runcing, dia menemukan bahwa ada rasa dingin khusus yang beredar di sekitar ujungnya. Di bawah rasa dingin itu, kulit di tubuhnya menegang, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia yakin jika dia tidak siap, bahkan jika tubuh fisiknya kuat, tombak itu akan dengan mudah menembus tubuhnya. Apakah ini harta karun jiwa? Lindong bertanya dengan ragu. Little Marten mencibir dan berkata, tepatnya, ini adalah harta karun jiwa takdir yang terbuat dari tulang buaya surgawi kuno. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya.
Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.